mau sama dia. Kau bayangkan, Sardin itu beli bulu matanya sebelah 5 juta. Kanan kiri apa nggak 10 juta? Mau berapa kali sama belikan bulu matanya? Sama saya. Cemana dapatkan anak soleh-soleh Ustaz? Kau solehkan dirimu dulu. Kalau jangan macam tetangga saya, kebanyakan variasi aja, kesasar aja. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat ahli bait Bapak Al-Ustaz Muhammad Daud SH beserta seluruh keluarga, yang terhormat para asatiz, tuan-tuan guru kita yang hadir pada malam hari ini, pimpinan pondok-pondok pesantren yang ada di sekitar kita, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Ranto Abi, yang kami hormati yang mewakili Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Hilir, Bapak Kepala Dusun Tengah Hilir, Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, adik-adik kami, pemuda-pemudi, remaja dan remaji Islam, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Malam ini dipertemukannya kita dalam keadaan sehat walafiat di rumah Bapak Ustadz Daud ini untuk memenuhi hajat beliau sehubungan dengan Hatmil Quran putri beliau, ananda kami Rizkia Dermawan Sapitri, yang tadi juga telah menampilkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan kita. Mudah-mudahan anak tersebut menjadi anak yang salehah, amin. Menjadi qari'ah, amin. Menjadi hafizah, amin. Dan berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa serta agamanya, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat syirik salam semoga terlimpahkan keharibaan junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut agamanya sekalian. Semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu, saat ini jam di studio sudah menunjukkan pukul 20 lewat 20 menit waktu Indonesia bagian Ratu Api. Saya kira saya malam ini harus bisa membatasi diri karena nampaknya acara puncaknya di belakang, makan bersama. Nah, walaupun yang dibilang tadi acara yang ditunggu-tunggu ceramah, tapi sebetulnya aku tahu acara yang ditunggu-tunggu itu makan bersama. Jadi saya rasa malam hari ini saya ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Saya nggak mau nanti ibu bilang saya ikan kakap ikan lele kebanyakan cakap bertele-tele. Yang penting malam ini ikan mujair ikan sembilan, kalau udah cair aku pun pulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada dasarnya kita ini semua manusia adalah penduduk surga. Amin. Saya berani mengatakan demikian. Mohon maaf Ustaz, saya agak jalan ke depan ini. Saya berani mengatakan demikian. Kenapa? Karena aslinya kakek nenek kita itu penduduk surga. Nabi Adam setelah diciptakan Allah ditempatkan di surga. Cuma karena sendirian Nabi Adam galau. Karena memang manusia ini makhluk sosial, gak bisa dia hidup tanpa orang lain. Allah tahu tanpa Adam minta diciptakanlah pasangannya, itulah Siti Hawa. Akhirnya keduanya tinggal di muka bumi, tinggal di surganya Allah. Kata Allah, silakan tinggal di surga ini, nikmati apa yang ada. Fala sajarota fatakuna hani minas zalimin. Tapi yang satu itu jangan mendekati, kata Allah. Itulah guru-guru kita dulu bilang, namanya pohon kuldi. Nabi Adam digoda oleh iblis untuk mendekati buah kuldi itu. Adam nggak mempan. Masuk dari Siti Hawa, rupanya lama-lama goyang Hawa. Diajaklah Nabi Adam didekati pohon kuldi, akhirnya mereka petik, mereka makan. Itulah dosa pertama manusia. Bapak Ibu, itu ceritanya sahih di Quran, bukan karangan Ustaz Irfan Yusuf. Saya di Medan dipanggil orang Ustaz Rahul. Sebetulnya saya nggak merasa mirip Pak. Saya malu juga dibilang-bilang Ustaz Rahul itu. Iya, saya setelah berkaca saya lihat ternyata nggak mirip. Masalahnya Rahul lah yang mirip saya. Ini yang jadi masalah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya mereka makan buah kuldi itu. Ceritanya nanti buka di Baqarah ayat 30 terus ke bawah. Cerita yang nggak jelas yang beredar di kampung-kampung. Katanya Nabi Adam makan buah kuldi nyangkut di leher. Memakan laki-laki bergaul di lehernya. Nah, siapa yang larang pertama? Siti Hawa katanya sudah sempat tertelan Pak. Makanya bergaulnya gak usah dibahas Pak. Sama-sama tahu aja gitu. Yang pasti kedua-duanya melanggar larangan Allah. Akhirnya mereka pun diturunkan ke permukaan bumi ini. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah diambil dari kata Jeddah yang artinya nenek, kawasan Arab Saudi. Saya doakan Bapak Ibu semua nanti bisa berangkat ke sana. Amin. Saya dengan izin Allah Sabtu semalam, Jumat semalam baru pulang dari sana. Sabtu langsung berangkat karena udah janji lama sama Ustaz Daud. Ustaz Daud ini pesan sama saya udah hampir setahun. Rupanya jadwal umrohnya nyusul belakangan, pulang hari Jumat. Jadi cuma satu malam jumpa Anjeli. Satu malam jumpa Anjeli, Sabtu langsung berangkat lagi kemari. Yang penting jangan kayak Bang Toyib, 3 kali puasa, 3 kali lebaran tak pulang-pulang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, soal ke tanah suci bukan lantaran kaya, bukan lantaran miskin, masalah undangan Allah. Maka saya berdoa malam ini semua yang hadir diizinkan Allah nanti berangkat ke sana. Banyak orang sawitnya lebar sampai sekarang nggak berangkat juga ke sana.
Ada orang yang rezekinya pas-pasan, alhamdulillah bisa sampai ke sana. Ini bukan masalah kaya miskin, Pak. Di Mataram kakek-kakek Bu, tukang sapu. Ditabungnya gajinya 15 apa di gajinya itu gajiannya itu ditabungnya 15 tahun. 2016 berangkat ke Mekah. Tukang sapu. Di Brandan nenek-nenek tukang kusut. Dan di kusut istri mantan manajer Caltek. Stroke setahun nggak bisa jalan. Berobat ke Penang nggak baik, berobat ke Singapura nggak baik, berobat ke Jakarta nggak baik. Dikusut nenek tetangga rumahnya 3 kali, baik Pak. Dokter heran, suami heran, tetangganya heran, nenek tukang kusut itu pun heran. Dalam hati nenek itu kok bisa baik kan di dalam hati dia. Rupanya itulah jalan dari Allah. 3 hari kemudian datang dia ke rumah bapak itu, Pak, Bu, datang ke rumah tukang kusut nenek, aku udah bisa jalan. Aku sepakat sama suami, nenek kami berangkatkan ke tanah suci. Kalau Allah berkehendak, tukang kusut pun ada. Tukang bubur, sinetronnya pun ada. Malah Bapak Ibu di Batam Serangan Langkat ada bapak-bapak punya nanam kacang tanah 3 rantai Pak. Panen, berangkat haji Pak, cuma 3 rantai. Dijualnya kacangnya Ustaz, sama tanah-tanahnya Pak, dijualnya ya, kalau kacangnya nggak cukup lah Bapak macam-macam. Jadi gak ada yang nggak mungkin. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi. Nabi Adam diturunkan di daerah pegunungan Himalaya, India. Kalau saya kan di Mumbainya, kami agak jauh itu. Beliau di pegunungan Himalaya, India, terpisah selama 100 tahun. Kenapa lama kan Ustaz? Karena Bapak Ibu umur Nabi Adam itu 1000. Siti Hawa 950 tahun. Akhirnya saling cari, bertemulah di sebuah bukit di Arafah. Nama bukitnya Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Kalau yang sudah haji, sudah umroh, insya Allah tahu. Banyak orang meyakini itu bukit tempat mendoakan orang yang payah dapat jodoh, padahal dalilnya nggak ada. Tapi ada orang mengamalkan, terbukti, termasuk saya. Saya 2003 pergi haji, ada ibu-ibu gadis tua 42 tahun. Ustaz, tolong Ustaz doakanlah nanti di sana. Dan 42 tahun Ustaz belum nikah. 3 kali tunangan gagal terus. Yang pertama membalikan cincin, yang kedua orang tua nggak setuju, yang ketiga orang tua setuju, tinggal pula Ustaz sebulan sebelum menikah. Dan tolong nanti Ustaz di rahmah-rahmah itu doakan. Dikasihnya saya sarung cap gajah dulu. Waktu minta doakan pun nyogok. Akhirnya saya terima, saya doakan di sana. Terus yang kedua ada gadis 28 tahun Pak, cantik orangnya, belum dapat juga jodohnya. Disuruh maknya ke rumah, coba minta doa Ustaz Rahul. Saya doakan, ya udah nanti saya catat namanya. Orangnya cantik Pak. 28 tahun nggak nikah. Waktu saya catat istri saya negor, awak ada masalah doa itu untuk kau pula kata dia. Udah tenang aja kau amal saya. Terakhir makcik saya sendiri umur 37 tahun. Gitu juga belum nikah. Saya doakan di Jabal Rahmah. Habis itu pindah saya ke Madinah. Di Madinah 3 hari menjelang pulang saya telepon istri saya. Istri saya bilang, Bang itu ibu yang orang 42 tahun itu udah abang doakan. Oh sudah, itu di Jabal Rahmah, Mekah. 3 udah saya doakan. Kenapa rupanya? Semalam ibu itu datang Bang. Maksudnya dia minta saya malam ini ke rumahnya. Ada apa? Nerima lamaran. Saya masih di Madinah. Sujud syukur saya letakkan dalam telepon. Masih di Madinah dan terkabul doa. Pulang sebulan kemudian nikah dia Bu, sama duda 63 tahun. Ya jadilah. Daripada nganggur terus bulan nikah. Alhamdulillah. Tapi pensiunan PNS Bu, kepala sekolah, gaji bulanannya tetap. Yang 28 tahun anak gadis tadi, alhamdulillah 3 bulan saya pulang dari haji, sekarang udah 2 anaknya, nikah 3 bulan kemudian. Yang paling lama makcik saya yang 37 tahun tadi. Saya haji 2003,
Dia nikah 2013, 10 tahun tunggunya. Ini lebih parah lagi. Dapat udah 72 tahun demi Allah. Istri saya sampai bilang, kurasa salah doa abang ini. Tua-tua kali jodohnya. Aku bilang memang gak jodohnya macam mana. Tapi 72 tahun pun sawitnya di Pekanbaru 35 hektar. Punya rumah sewa di Medan 17 pintu. 6 bulan nikah, ninggal alhamdulillah. Dapat warisan lahir mati. Berarti kan gak salah doa juga alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, saya ingin katakan, kita ini aslinya penduduk surga. Asli asal kita dari surga. Dan saya mau ingatkan, kita ini mau pulang lagi semua ke surga. Makanya Bapak Ibu coba perhatikan, kalau ada orang meninggal, selalu pidato tokoh-tokoh agama, Pak Kepala Desa, apa pidatonya? Bapak Ibu, ini pelepasan jenazah. Tadi malam kita maklumi bersama bahwa Pak Polan telah berpulang ke rahmatullah. Orang meninggal selalu disebut berpulang. Kenapa? Karena hakikatnya kita semua memang mau pulang. Kampung Bapak Ibu bukan Rantu Api. Dari Rantu Api pergi ke Mekah masih bisa pulang ke Rantu Api. Dari Rantu Api pergi ke Jepang masih bisa pulang ke Rantu Api. Dari Rantu Api pergi misalnya ke Amerika masih bisa pulang ke Rantu Api. Dari Rantu Api pergi ke Jakarta masih bisa pulang ke Rantu Api. Tapi kalau Allah sudah perintahkan dari Rantu Api pulang ke kampung akhirat, jangan mimpi balik lagi ke Rantu Api. Jadi kampung kita yang sebenarnya akhirat. Dan aslinya kita ini penduduk surga. Dan kita mau pulang lagi ke surganya. Saya rasa gak ada yang gak pulang. Semuanya pulang. Maka senang gak senang, suka gak suka, malam ini saya sedang ceramah di hadapan calon-calon jenazah. Mohon maaf. Kalau ada yang tersinggung, saya minta maaf. Bapak Ibu semua, hari ini saya sedang ceramah di hadapan calon-calon jenazah. Dan Bapak Ibu juga sedang menyaksikan seorang calon jenazah lagi ceramah. Ini biar adil. Dia di belakang protes pula, kayak dia enggak aja katanya. Coba kita lihat perjalanan hidup, siapa yang enggak mati? Semuanya pulang. Kalau karena kaya orang enggak tinggal, Pak Harto tinggal. Di Medan ada orang kaya namanya Haji Anip, banyak bangun masjid. Orangnya luar biasa kaya, tapi udah waktunya pulang. Kalau karena pintar orang nggak tinggal, Pak Habibie tinggal. Kalau karena jenderal orang nggak tinggal, 7 jenderal disingkat PKI mati semua. Apalagi cuma brigadir Joshua. Apalagi kalau karena rumah sakit canggih orang bisa nggak tinggal. Bapak Ibu, istri Habibie dibawa ke Jerman tinggal. Olga berapa bulan di rumah sakit Glen Eagles Singapura, miliaran habis tinggal. Kalau karena dokter orang bisa nggak tinggal. Dokter Ozi, dokter Rian yang di acara dokter Ozi masih muda, ganteng, belum ada 40 tahun kena kanker getah bening, tinggal. Kalau karena tahu resep orang bisa nggak tinggal, yang punya apotik tinggal. Kalau karena cantik, malaikat gak tega nyambut nyawanya, mantan gue itu Julia Perez tinggal. Nggak ada, semuanya kita bakal pulang. Dan mati ini gak pernah tahu kapan datangnya. Kalau orang tahu kapan meninggal, enak bisa siap-siap. Misalnya peraturan baru, sebulan sebelum meninggal, Ibrahim memberi kabar. Wamail siap-siap, misalnya ini. Hari ini tanggal 30 bulan April, 30 Mei, Wamail tinggal. Wah, merasa Wamail makan pun gak semakan lagi.
Di rumah jikir aja istrinya datang, makan dulu bang, makan kepala tak boleh makan. Sebulan lagi tinggal di kopi. Jangan kan nengok nasi, nengok kau pun nggak selera. Lantaplah kau janda, kau bentar lagi. Kalau kawin lagi ku cekekkan mau mampus kau. Tapi orang nggak tahu kapan meninggalnya. Meninggal bukan harus ikut ikut urutan nasab. Kalau ikut urutan nasab yang harus meninggal aku dulu. Di satu baru nenek, baru ayah, baru emak, baru abang, baru adik, kakak, nah baru anak-anak, baru cucu. Tapi sering kejadian cucu meninggal, anaknya masih sehat. Meninggal juga kan berdasarkan huruf abjad. Kalau berdasarkan huruf abjad, yang pertama meninggal yang namanya A dulu, Ama, Adi, Anto, Andi, Arman, Aisyah. Kalau besok baru Dwi, Bambang, Maida, Butet, Andor. Kalau depannya C, Cici. Kalau depannya D, Daud. Misalnya ini. Kalau berdasarkan huruf abjad. Berarti saya agak lama, saya di tengah. Irfan Yusuf. Apalagi daftarkannya pakai R Rahul, lebih lama lagi. Kalau gitu yang enak yang Z lah Ustaz, Zainal, Zubaidah, Zainab. Kenapa enak? Terakhir Ustaz, gak enak juga, udah habis orang, gak ada lagi yang matiin orang. Walikulli umatin ajal. Kita ini semua sudah punya ajal masing-masing dan semuanya pasti pulang. Dan jangan pernah takut pulang. Kenapa? Karena kata Nabi, salah satu penyakit yang paling aku takuti melanda umatku adalah penyakit wahan. Wamal wahnu ya Rasulullah. Apa penyakit wahan itu ya Rasul? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia, takut kepada kematian. Jika ada orang takut mati, itu penyakit. Malah Buya Hamka bilang, sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang takut mati. Kenapa Ustaz? Karena kata Buya Hamka, setakut-takutnya kita sama mati, toh kita tetap mati. Jadi kalau ada orang takut mati, itu kebodohan. Karena setakut-takutnya kita sama mati, kita tetap pasti mati. Ada dua ketakutan sering dilakukan manusia, dan itu kebodohan. Satu, takut tua. Ada orang takut tua Ustaz, ada umur dari 50-an, rambut putih disemir-semir, takut tua. Rambut putih itu kan peringatan Allah. Tuh udah banyak bunga jambu di kepala, tobat, disemir. Ini nenek-nenek, cucu dari Mondi, mana nenek gatal. Jijik aja boleh ngomong gitu. Kenapa Ustaz? Takut tua. Tapi kalau doa, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkanlah umurku. Minta umur panjang, tapi tua takut. Aneh. Padahal kalau mau panjang umur, harus tua. Satu lagi, takut mati. Kenapa orang takut mati? Satu, terlalu cinta harta, terlalu cinta istri, terlalu cinta anak, akhirnya takut meninggalkan. Padahal yang harus kita cintai, yang nitipkan kita istri, yang nitipkan kita anak, yang nitipkan kita harta. Yang kedua, kenapa orang takut mati? Merasa banyak dosa. Tapi kalau cerita dosa, siapa yang nggak punya dosa? Saya pastikan yang hadir di sini semuanya punya dosa. Kalau ada yang merasa nggak punya dosa, itulah dosa dia, perasaan bersih. Makanya di akhirat nanti ada orang terkejut, ada orang tiap hari ke masjid, tiap hari tahajud, tiap hari sholat malam, masuk neraka. Kalau maling sawit masuk neraka, nggak terkejut orang. Kalau agen sabu masuk neraka, nggak terkejut. Ini ahli ibadah. Akhirnya orang pun bahas, bang, ada apa itu kok bisa masuk neraka?
Di malaikat salah masuk kan, berasa pun dia. Dia kita dekati wah, di kepala otak kau itu asapnya jauh kena lelonyot, mau mulai kita dekati. Tanya dari jauh, wah, kau bisa masuk neraka wah, kayaknya muncul kalian panas ini, kata waduh. Tapi waduh rajin sholat, rajin ibadah. Aku memang rajin sholat, rajin ibadah. Tapi ibadahku itulah yang bikin aku sombong. Merasa diriku paling alim, merasa diriku paling pantas masuk surga. Aku anggap remeh sama yang belum mau beribadah. Padahal surga itu diharapkan untuk orang yang punya sifat sombong. Hati-hati, ibadah pun kalau buat kita sombong bisa mengantarkan kita ke neraka. Sementara di kitab Qur'an ada pelacur masuk surga. Pelacur Pak, LONTE, pelacur. Orang terkejut lagi didatangi, Pak, ada apa? Mbak kan dulu kerjanya? Iya. Mbak kan dulu? Iya. Mbak kan dulu? Iya. Mbak kan dulu kerjanya, dulu perempuan muda, nggak usah dibahas mas, itu masa lalu. Aku dulu kerja kayak gitu terpaksa demi susu anakku. Aku ditawari kerja di rumah makan, tahu-tahu suruh pelayan di laki-laki hidup belah. Ngapailah mas bahas itu cerita dunia, udah cerita akhirat, udah sama-sama maklum lah. Mas berdua kan dulu langganan juga. Makanya itu langganan juga. Kalau kan dari mana dia tahu ceritanya? Jadi kalau bisa masuk surga, satu hari aku pulang kerja, aku lewati rumah Ustadz Daud. Aku mau ada penceramah dari Medan, panggilannya rahul-rahul gitu. Orangnya manis, kira-kira gitulah. Dia ceramah tentang tobat, rupanya menusuk ke jantungku. Sampai rumah aku mandi sunat tobat, sholat sunat tobat. Setelah itu aku minta ampun kepada Allah. Setiap sholat aku bercucuran air mata. Ternyata aku menyesal betul dengan perbuatanku, dan perbuatan tobatku itu diterima Allah. Akhirnya aku dimasukkannya ke surga. Jadi Bapak Ibu, mati itu bukan harus ditakuti, tapi dipersiapkan. Cepat lambat kita semua bakal melesat. Makanya saya mau ingatkan, cita-cita hidup manusia, surga itu puncak. Tapi mendapatkan surga, kunci kebahagiaan hidup di dunia itu adalah adanya keberkahan hidup. Makanya doa kita tiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta bahagia dunia, bahagia akhirat. Tetangga saya berdoa sama istrinya, gara-gara doa kayak gini bergaduh. Suaminya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Udah selesai suaminya ngajak salaman, nggak mau istrinya. Tapi saya tangan laki dia nggak mau, aku nggak sudi aku salaman sama kau. Kenapa rupanya sakit kan hatiku kau dikit. Sakit kenapa? Kau kan nggak sadar kau. Kenapa rupanya? Apa maksud kau berdoa si Hasanah kau panggil? Rupanya Hasanah mantan lakinya dulu. Nama dia Aminah. Doanya suruh ganti Rabbana atina fid dunya Aminah wa fil akhirati Aminah. Nah, ada hati dia aja. Jadi Bapak Ibu, cita-cita kita mau bahagia dunia, kita mau bahagia akhirat. Bahagia akhirat, sasaran akhir surga. Bahagia dunia, ini yang perlu kita bahas. Bahagia dunia itu kuncinya dari mana, Ustaz? Tidak selamanya karena harta. Kunci bahagia dunia adanya keberkahan hidup. Itu kunci. Umur bukan masalah banyak, Pak, tapi berkah. 95 umur sama anak cucu nggak tanda, itu apa? 95 umur tapi pikun, nauzubillah misal. Nabi paling ditakuti itu penyakit pikun. Apa ciri-ciri orang pikun? Nanti ke masjid naik kereta, pulang jalan. Itu ciri-ciri orang pikun. Sampai rumah anaknya nanya, mana kereta? Ya kereta mana? Tapi ayah ke masjid naik kereta. Astagfirullahaladzim, lari lagi balik ke masjid. Tanya sama imam, lupa ya Wak? Enggak, olahraga. Enggak, pikun pun mantap bawa dulu.
Di Medan kemarin gitu juga bulan puasa, rupanya ada neneknya kangen kali sama cucunya, diteleponnya anak-anaknya semua. Kumpul kalian ke rumah mak, nanti malam kita buka puasa, bawa cucu-cucuku semua, jangan ada yang gak datang. Siapa? Datang lah semua malam minggu. Neneknya jago masak, bikin makanan macam-macam, bikin jus, udah siap, hidangkan di depan. Rupanya jusnya kurang, si kakek kasih tahu, ya jusnya kurang ya. Si nenek nyaut, sabar ya ya, tengok-tengokan cucunya. Jijik kali nengokkan kakek nenek, gak penting. Buat bayi kali gak tua, ada cucunya yang gue mau muntah. Rupanya satu cucu dekati kayak bagi-bagi ilmu. Kenapa kayak bagi ilmu cemana? Kakek sama nenek udah tua-tua mesra aja. Kakek manggil nenek ya, nenek manggil kakek ya. Aku pikir tua nanti kayak kakek sama nenek. Kau yang bodoh, aku gak lupa nama nenek. Nenek mau udah lupa namaku. Kami gak pakat kalau sama-sama lupa. Manggilnya ya. Rupanya bodoh, sudah pikun dua-dua. Maka umur ini bukan masalah panjang, tapi berkahnya. Zainuddin MZ, masih ingat ya Bu ya? Masih ingat Bu? Zainuddin MZ berceramah. Kalau yang penyanyi dangdut, Meggy Z. Saya pun baru tahu beberapa hari yang lalu. Rupanya Meggy Z itu saudara kandungnya banyak Pak. Ada Meggy A, Meggy B, Meggy C. Yang paling kecil Meggy Z. Zainuddin MZ meninggal umur 62 tahun. Meninggalnya udah lebih 12 tahun. Saya bilang hidupnya berkah. Kenapa Ustaz? Sampai sekarang tiap sore suaranya masih terdengar di masjid-masjid. Nasihatnya masih dengar. Kenapa Ustaz? Berkah hidup itu. Buya Hamka sampai sekarang bukunya masih dipelajari orang. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali sampai sekarang ilmunya masih dipelajari orang. Orang yang sudah dikubur tapi namanya masih disebut orang sampai hari ini. Kenapa? Karena adanya keberkahan hidup. Pak, itu kan ulama-ulama. Kalau kayak kami ini Pak, supaya berkah hidup banyak tebarkan kebaikan. Hidup ini berbuat terus kebaikan. Saya tebarkan di Binti, di Medan, saya bilang kampanyekan. Hidup mau berkah, tiap hari buat baik. Apa saja? Antar makanan ke tetangga, bantu urusan orang, takziah tempat orang meninggal. Apa saja buat. Pokoknya tiap hari harus bernilai kebaikan. Jangan pernah menyakiti orang baik. Sampai ada jamaah saya di Medan, Bapak Ibu, dengan ceramah saya, oh sedap juga ini, sederhana nih ajaran bersama ini. Tiap hari buat baik, pergi dia ke Binti. Di kota depan Ramayana, rupanya ada nenek-nenek berdiri di pinggir jalan. Inilah kesempatannya dimulai buat baik. Ditariknya tangan nenek tuh, sini nenek kuserangkan. Diseberangkan nenek tuh, di tengah ada trotoar naik, turun balik, sampai digeret ke seberang. Daya nenek, alhamdulillah udah buat baik. Nenek itu nangis. Udah nek, aku ikhlas. Ngapain nenek nangis? Ikhlas buncung bodoh ikhlas. Aku bodoh, kata nenek. Kenapa? Aku tadi baru nyebrang, ngapain kok seberangkan balik, kata nenek. Rupanya nenek itu baru lagi nyebrang, digeretnya diseberangkannya balik. Apakah nungkap nenek Donatan? Artinya dosa buat baik pun jangan salah alamat. Harta bukan masalah banyak, tapi berkah. Bu, gak selamanya orang bergelimang harta hidupnya pasti bahagia. Banyak orang sawahnya luas membentang, pabriknya tinggi menjulang, kesana kemari naik kapal terbang, uangnya numpuk di bank, kalau makan pakai rendang ditambah udang sama pempek dari Palembang. Tapi sayang kalau dia bergelimang uang, hidupnya gak pernah senang, gak pernah tenang. Kenapa Ustaz? Perlakinya mata keranjang. Ketangkap melarikan mantan istri orang. Bapak ibu, banyak orang harta melimpah tapi hidupnya nggak bahagia. Anak-anak, jangan ribut. Ayo. Ayo. Duduk aja sih, jangan ribut.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, gak selamanya orang harta melimpah pasti bahagia. Bu, saya kasih kunci. Ibu kalau mau bahagia hidup, syukur yang Allah kasih sama kita. Jangan lihat rezeki yang dikasih Allah ke orang, tapi lihatlah yang Allah kasih ke ibu. Kita ini kadang-kadang fokus melihat rezeki orang, gak pernah mau melihat apa yang Allah kasih ke kita. Ya enaknya orang itu ya kaya, suaminya ganteng. Belum tentu, Bu. Suami ganteng tuh kalau istrinya cuma satu di Tebo, satu di Batanghari, satu di Jambi, apa penting juga. Ada juga seorang ibu, suaminya alhamdulillah buka penalti pas-pasan, buka nilai-nilai 6 pun tak sampai, tapi alhamdulillah setia, nggak pernah macam-macam, orang nggak ada yang mau. Itu malah lebih membahagiakan. Kadang-kadang ada orang harta melimpah malah nggak tenang, nonton acara nggak hukum di SCTV, kasus perampokan rumah mewah, rumah dia mewah, malah nggak tenang dia tidur. Satu hari nengok perampokan di Jakarta, diborok leher yang punya rumah itu, dia pun pucat. Istrinya nanya, apa kok pucat kali bang? Tengoklah rampok di Jakarta, gila kali. Masa digorok leher yang punya rumah itu? Abang gua 2 rumah besar kali bang, makanya lain kali jangan buat rumahnya nggak usah besar-besar. Jadi cemana udah terlanjur. Ya udah kita panggil aja tukang, panggil tukang, di pagar tinggi-tinggi, tenang, enggak juga. Bikin ke tukang butut, beli kaca beling 3 boni, disusun lagi kaca di pagarnya. Akhirnya tersiksa dia gara-gara harta. Gak tenang juga, kawat duri lagi naik. Paling banyak akalnya bang, ambil satpam, jaga pintu depan. Dijaga dari depan, masuk dari belakang bang. Ambil satpam, jaga satu lagi, jaga belakang. Di satpamnya dua-dua ketiduran, malingnya masuk bang. Beli anjing 3 ekor. Terakhir satpamnya tuh nggak bisa kerja, sini kejar-kejar anjing aja satpam tadi. Sementara ada orang rumah dindingnya separuh batu, separuh papan, tapi rumah tangganya tenang. Suaminya nggak pernah macam-macam, nggak pernah WA-an sama istri orang nggak punya handphone. Istrinya taat, anak-anaknya juga ibadahnya bagus. Bu, harta banyak nggak menjamin orang bahagia. Harta yang buat bahagia itu sah, wa mimma razaqnahum yunfikun, yang dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi Ustaz, anak. Kita punya anak itu yang paling penting keberkahan. Jadi apapun kuncinya berkah itu. Berkah itu apa Ustaz? Zaidul khair, sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Maka kalau mau bersyukur, lebih banyak yang Allah beri, lihat apa yang Allah beri ke kita. Jangan terlalu banyak melihat yang Allah beri kepada orang lain. Ini kunci. Saya maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di BJ pernah juga ada orang nanya sama saya. Kadang-kadang hidup ini, mohon maaf bapak ibu, lebih nikmat jadi pengagum daripada jadi pemilik. Saya ulangi. Kadang lebih nikmat jadi pengagum daripada jadi pemilik. Ada orang, kita berdiri di pinggir jalan sana, tahu-tahu lewat mobil Alphard baru. Walaupun kita lebih hebat dari dia baru naik Alphard, kita Al-Fatihah. Mana ada apa-apanya Alphard sama Al-Fatihah sebenarnya. Lewat pelan-pelan di depan kita, mobilnya kilat, supirnya di depan, yang punya mobil ibu-ibu muda, cantik, pakai kacamata Ray-Ban, pakai jilbab, handphonenya mewah, pelan-pelan lewat di depan kita. Kita nengok ini, ya Allah, mobilnya mewah, orangnya cantik, kaya, kita pula yang senang. Padahal yang dalam mobil itu pening, mikirkan angsuran mobilnya 35 bulan lagi, belum ngisi minyaknya tiap hari, belum pajak tahunannya, belum biaya asuransi mobilnya. Kadang-kadang orang bahagia itu cuma pandangan mata kita saja, yang merasakan belum tentu bahagia.
Saya makanya pernah ditanya, ada orang nanya sama saya, Ustaz, saya tanya ya, jangan marah. Apa itu? Kira-kira Ustaz, kalau artis Syahrini itu mau sama Ustaz, kira-kira Ustaz kemana? Syahrini mana artis itu Ustaz? Oh nanya betul-betul apa main-main? Serius Ustaz, tengok ini yang muncul kawan. Syahrini artis itu dia. Saya kalau dia mau, saya nggak mau. Sombong kan Ustaz, pasti nggak mau nolak. Enggak, aku memang nggak mau. Kurang cantik Ustaz. Oh, kalau cantik siapa yang bilang Syahrini nggak cantik? Artis papan atas. Kenapa Ustaz nggak mau sama dia? Kau bayangkan, Syahrini itu beli bulu matanya sebelah 5 juta. Kanan kiri apa nggak 10 juta? Mau berapa kali sama belikan bulu matanya? Itu baru bulu mata. Syahrini beli tas saja terbang ke Hongkong, awak belikan orang rumah raja Hongkong, kan beda kali. Maka ibu-ibu, syukuri aja yang Allah beri. Insya Allah hidup ini akan bahagia. Terus Ustaz, anak berubah suara bikin diri wanita. Satu, anak juga, ya kalau berubah lagi. Ini macam ada uka-ukanya mikir. Anak juga bukan perkara banyaknya. 9 pun anak, kalau yang 3 maling sawit, yang 3 maling tabung gas, yang 3 agen ganja, yang 4 ulama. Nabi Ibrahim anak cuma 2, tapi dua-dua jadi rasul. Bukan masalah banyak, Pak, tapi berkah. Kalau anak udah bawa keberkahan, bahagia dunia akhirat orang tua. Maka dapatkan anak yang berkah, anak yang soleh, anak yang soleha. Itu gak gampang. Caranya Ustaz, suami sama istrinya, dua-dua juga harus soleh soleha. Ayah emaknya soleh soleha. Orang nanya sama saya, gimana dapatkan anak soleh soleha Ustaz? Kau solehkan dirimu dulu. Macam mana anak mau soleh soleha kalau orang tuanya salah? Suami soleh, istri soleha. Makanya anak lajang, gadis, cari jodoh jangan sembarangan. Kalau kita yang udah tua-tua nih ya udahlah, apa boleh buat. Terimalah bapak ibu apa yang ada di rumah itu dengan lapang dada. Jangan ibu sesali. Selalu aku dengar ceramah Ustaz tuh nggak ada kriteria lakiku satu pun yang masuk. Nah, itulah tantangan ibu ke depan berdakwah. Anak lajang kriteria jodoh pertama lijamaliha, tengok kecantikan, tengok kegantengan. Karena suami istri ini mau dipakai bukan sebulan 2 bulan, seumur hidup. Cantik ganteng ini selera masing-masing. Yang menurut saya cantik belum tentu menurut ibu cantik. Bu, dan kalau sudah terjadi takdir suami ibu yang sekarang yang mana, itulah yang terbaik dari Allah. Ibu dulu gadis bintangnya di kampung, 27 laki-laki suka sama ibu. Ibu berharap jadinya sama Wak Leman. Waduh, Wak Leman di sini. Mohon maaf, walaupun ada kesamaan nama dan peristiwa, cerita ini fiktif belaka. Wak Leman minta maaf. Ibu maunya jadinya sama Wak Leman, tapi nasib jadinya sama Wak Legino. Berarti Legino itulah yang terbaik dari Allah. Sayangi Legino, cintai dia, kasihi dia, sayangi dia. Kalau perlu museumkan Wak Legino itu. Tapi kalau belum terjadi, silakan usaha. Pertama lihat cantik, ganteng. Cantik ganteng ini selera orang nggak sama. Ada suka wajah bulat, ada suka oval, ada yang suka muka lonjong, ada yang senang selipat kayak SpongeBob. Selera orang kan nggak sama. Yang menurut saya cantik belum tentu menurut Pak Kades cantik. Makanya kita ini penonton jangan lebih sibuk daripada pemain. Kadang-kadang jalan ke kota Jambi, nampak suami istri jalan, suaminya ganteng, rambutnya ikal, matanya bulat, alisnya lebat, istrinya udah hitam, jelek, pendek, ongek, pesek. Kadang-kadang kita pula yang sibuk, ya Allah Pak, hancur kali bininya, bawakinya gantengnya kayak gitu. Kita pula yang heboh. Allah ngasih pandangan sama orang beda-beda soal cantik ganteng itu.
selera masing-masing. Kemudian yang kedua wali hasabiha, tengok keturunannya. Karena biasa buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Biasa kalau bapaknya kampret, anaknya kalong. Kalau bapaknya nyopret, anaknya nyolong. Biasa itu. Lalu yang ketiga wali maliha, tengok hartanya. Oh jadi nyari jodoh itu tengok harta Pak. Berarti Islam itu matre. Bukan perkara matre. Kadal fakru ayyakuna kufrun. Banyak orang gara-gara fakir akhirnya dia jadi kafir. Maka ekonomi itu menentukan. Banyak orang Islam tidak agama gara-gara miskin. Baru yang keempat wali diniha, nikahilah karena agamanya. Fasfar wilatin din talibat yanak. Siapa nikah karena agama, ya pasti bahagia. Makanya ibu kalau datang calon menantu, pertama tanya nama, kedua tidak. Jangan keretanya ditengok, dengan mobilnya. Maka anak orang datang naik mobil, Nissan Livina, oh langsung main lah. Mantap, gak kayak yang semalam naik Astuti, asal ngentut mati. Diterima yang naik Grand Livina, 3 bulan nikah, anaknya pulang nangis-nangis. Kenapa kau nangis? Aduh, enggak mak. Diusir lakimu? Enggak ada mak. Ditampar? Enggak. Jadi kenapa mobilnya ditarik dealer mak? Rupanya mobil nangis. Cari agamanya nih. Datang anak lajang ke rumah, maklum. Aku suka sama anak gua. Anak kulimu yang mana? Si Fatimah. Oh, aku nyarikan untuk Fatimah bukan cuma suami, tapi yang bisa jadi imam sama dia. Kau bisa baca Quran? Insya Allah, Wak. Bisa apa enggak? Dulu ngaji, Wak. Aku nggak nanya dulu. Kau bisa ngaji nggak? Ya, kayaknya bisa, Wak. Bisa apa enggak? Rasa bisa, Wak. Tes dulu. Jangan sekarang, Wak. Minggu depan. Nggak ada sekarang. Siapa nama kau? Namaku Torik, Wak. Baca surat Torik. Ya, sesuai nama, Wak. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmus saqib. Oh, paten mau rupanya. Pura-pura bodoh. Ya, aku pertimbangkan. Makasih, Pak. Saya datang lagi anak aja. Ngapain kau? Aku suka sama anak gua. Siapa? Fatimah. Salam Torik gak datang. Ya, Nur Kuning kan belum berkibar, Pak. Coba bawa seleksi dulu. Siapa nama kau? Ya namaku Anas, Wak. Baca surat Anas. Gampang lah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tak salah ayat kasih nama ini. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ngasih pernah ayat yang pendek. Besoknya datang lagi anak lainnya. Ngapain kau? Aku suka sama anak gua. Udah 2 yang datang. Ya tes duluan. Siapa nama kau? Imron. Baca surat Imron. Ya panjang kali, Wak. Semua dites sesuai nama. Ya namaku memang Imron, Wak. Tapi di kampung orang manggil aku Kulhu. Udah baca Kulhu Allah aja. Tak kalah juga akal anak gua. Maka bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, cari dulu yang jelas, mampu baca Quran, bisa jadi imam. Jangan nanti ibu dapat menantu usaha, dananya nggak bisa. Nauzubillah min dzalik. Saya pernah jadi saksi orang nikah di daerah Kuala Langkat, namanya Herman. Tuan Kadi bilang Pak Tawa, Herman, coba syahadat dulu ya, ya Wak. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an man asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Herman asyhadu an la asyhadu an la. Mama bisik-bisik. Didukuni orang. Ini kerjai orang jangan jauh. Kalau di sana ikatannya nggak dilepas sampai kapan pun nggak bisa. Dukun pula disalahkan. Saya bilang memang dasar bodoh. Kalau dia ahli sholat, nggak mungkin dia nggak bisa syahadat. Kenapa? Karena setiap sholat kita syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dukun pula disalahkan. Dasar bodoh dukun pula. Ada yang bilang ambil wudhu dulu man, ambil wudhu. Kalau mati itu dasar bodoh berapa kali wudhu pun akan bisa lah.
Diki dia wudhu, sebalik-balik bajunya basah, celananya basah, bagaimana cara wudhu dia? Kasih minum, suruh minum dulu, udah siap. Ayo ulangi lagi yang mana? Tenang aja mah, ya Wak. Oh grogi mah macam mana? Nggak ada Wak. Ayo ulang. Asyhadu an la ilaha illallah. Balik lagi asyhadu lallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu lallah. Asyhadu an la, asyhadu la, asyhadu an la, asyhadu la, asyhadu an la. Sudah itu, sudah itu pula. Maka dia nanya sama saya, macam mana tuh Ustaz? Tulisan aja di kertas, suruh dia baca. Saya itu Ustaz, darurat. Darurat macam mana Ustaz? Mau play jam 1 malam nunggu asyhadulillah. Bukan ini aja kerjaan kita, banyak kerjaan lain. Terakhir ditulis di kertas, akhirnya syahadat aja baca. Nauzubillah, jangan sampai dapat menantu kayak gitu. 3 bulan nih mau diceritai orang sekampung terus. Udah siap syahadat, ijab kabulnya pula kena. Herman, aku nikahkan, aku kawinkan kau dengan Mariani binti Mariono yang orang tuanya telah berwakil kepadaku maharnya uang 100.000 rupiah tunai. Ku terima nikah Pak Mariono, maharnya uang 100.000 rupiah tunai. Terakhir kawinnya Pak Mariono pula. Nauzubillah, anak gadis hati-hati, cari yang agamanya kuat. Kalau soal rezeki ke depan, kita nggak tahu rezeki ke depan. Banyak orang nikah susah, tapi akhirnya setelah menikah dibukakan Allah seluas-luasnya pintu rezeki. Banyak juga orang nikah kaya, tapi karena nggak berkah habis hartanya. Cari yang agamanya dulu kuat. Mendapatkan anak soleh-solehah, suaminya soleh, istrinya solehah. Suami kalau soleh, mabuk, dekati istrinya aja di malam hari pakai adab. Dekati lah maklum lah ibu tidak tahu maksudnya. Jangan sama-sama dewasa. Sama mendekati aja nggak paham malam-malam. Masa dekati malam-malam beli bercabai kan nggak mungkin. Nabi itu kalau dekati suaminya wudhu. Itu kurang kerjaan. Kenapa ya? Nanti bersentuhan bakal juga. Bukan masalah itu. Nabi itu kalau mau nyentuh istrinya doa dulu. Dan dia mau dia berdoa dalam keadaan berwudhu. Apa doa yang diajarkan Nabi? Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Di waktu berhubungan itu jin-jin kafir itu jauh semua. Gak ada yang berani mendekat kalau kita baca doa itu. Ya, ceramah gini di Medan ada yang tunjuk tangan. Mana sempat doa lagi? Allah, doa sehari saja udah gak sempat lagi Wak. Tersesat lagi rupanya. Tak boleh tanpa selain penampun. Ada mana? Bu, hubungan suami istri itu bukan cuma melepas nafsu, itu ibadah untuk dapatkan anak soleh-solehah. Ikuti adab-adab Rasul. Bahkan ada waktu-waktu yang terbaik seperti malam Jumat. Itu maka disebut itu sunnah di kajian ya, mohon maaf. Makanya ada yang ngaji Bapak Ibu kayak gitu pulang dibilangnya istrinya di malam Jumat. Kata Ustaz tadi kita berhubungan malam Jumat seperti membunuh 40 Yahudi. Gitu Bang, iya. Aku capek kali Bang, saya beli 40 Yahudi katanya. Tapi aku capek kali Bang, udah ayo 40 Yahudi dirayu-rayu dan bininya terakhir alhamdulillah selesai. Dan selesai lagi bininya pula yang palak aku Bang, 80 Bang kita belum. Aku yang gak tahan dia udah 80 ayo kata dia. Macam-macam mana caranya akhirnya jadi juga dua kali 80 Yahudi itu. Dendam kali bininya rupanya yuk sekalian 120 terakhir suaminya jawab kalau sempat 120 deh bukan Yahudi yang mati, aku yang mati malam ini katanya. Ini bapak-bapak itu bagian dari ibadah. Jadi kalau suami istri melakukan hubungan sesuai sunnah, terjadi pembuahan bertemunya sperma dengan sel induk telur, itu ada keberkahan di situ. Hamil, waktu hamil, Bapak Ibu, ibu-ibu yang hamil, 9 bulan kehamilan, dapatkan anak soleh-solehah, upayakan khatam Quran. Sekali pun jadi. Aku nggak bisa baca Quran Ustaz. Tiap malam
Ihfadhu, baca sebanyak 33 kali. Kalau mampu 100 kali minimal. Maksud saya maksimal, minimal 33 kali. Yang hafal, yang maksud saya yang bacaannya bagus, baca. Kalau bisa khatamkan 9 bulan, sekali pun. Suami, istri hamil, tiap malam pegang perut istri, baca doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas shalihin. Tuhan, anugerahkan aku keturunan yang saleh. Sholat jangan tinggalkan. Didik anak sholat, bukan nunggu anak lahir baru dia dipukul disuruh sholat. Dalam perut dia udah dibawa sholat. Ketika anak lahir, laki-laki azankan telinga kanan, perempuan komatkan di telinga kiri. Maka kalau suaminya nggak ngerti agama, macam mana dia mau mengazankan anak? Saya dulu pernah masih tinggal di perkebunan dekat pabrik kelapa sawit. Lahir anaknya bu, tancap naik sepeda ke rumah. Saya lagi nonton India, kucing-kucing otahi. Pak, saya memang suka nengok film India itu, Bu. Film India itu jujur, Pak. Kalau pejabatnya korupsi, berani dia ceritakannya di film. Kalau polisinya nggak beres, berani film India itu ceritakan di film. Film Indonesia belum berani. Film India itu kan polisinya nggak pernah beres, Bu. Terlambat. Nanti Rahul dikeroyok sama bandit satu kecamatan, baru mati Rahul tadi, tahu-tahu datang polisinya, baru mati baru datang. Gigi kalian, satu lagi giginya kita nengok film India itu gaya pacarannya, mesti kali nyanyi sambil guling-guling di rumput gitu. Dalam hatiku masuk pacar mampus lah kalau udah mati. Lagi nyanyi Rahul tadi, Jagi nasokahe ya karohahe uja otahe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Saya buka pintu. Ada apa, Pak? Istriku melahirkan, Ustaz. Maksudnya istriku melahirkan. Ya maksudnya istriku melahirkan, Ustaz. Iya aku tahu, Bang. Maksudnya apa? Abang bini melahirkan. Aku mantri bukan. Biniku bidan enggak. Mama kok kemari? Anaknya diapain, Ustaz? Baca Quran apa dimarah-marahkan? Astagfirullah. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki, Ustaz. Azankan di telinga kanan. Azan kayak di TV itu, Ustaz. Ya iya. Kayak yang di masjid itu kan, Ustaz. Iya. Pakai mic, Ustaz. Kalau tahu itu pakai mic. Oh, azan kan pakai mic. Allahu Akbar, pecah kuping anak orang itu. Aku bilang bacakan aja, bukan disuruh aja. Aku nggak tahu lah Ustaz, nggak malu-malu lah daripada salah. Ayolah ke rumah sebentar. Pas pulang kendaraan saya dibawa orang rumah, dibonceng ngalah aku naik sepeda dia. Udah setengah jalan baru aku sadar, bahwa ini kayak orang bodoh. Aku dibonceng kawan, itu kakak aku di belakang. Sepedanya didayung menyebut marga orang asal didayung Sirai Siregar. Rumahnya rapat rantainya mentutupnya. Biasa didayung Sirai Siregar. Bunyi belnya pun sitompul. Kalau bannya kempes, lubis. Sampai di rumahnya saya pegang anaknya, saya bacakan kalimat azan, udah siap saya kasih sama istrinya, merepet istrinya. Itu orang laki, gak punya malu. Ini melahirkan apa? Kau tinggi-tinggi ke rumah Sarahul itu guruku ngaji di Wirid, jadi tahu lah dia kalau laki ku bodoh. Nyesal kali aku kawin sama kamu. Kalau tahu gini bagus kawin sama Sarahul aja sekali. Apa kalau laki-laki aja nggak bisa panggil Sarahul? Apa bisanya tahu cuma bikin aja bisanya. Makanya laki-laki yang sampai dibilang istri kayak gitu. Dah lahir anak, dapatkan anak soleh soleha. 7 hari kelahiran anak, pegangkan. Tebus jiwanya kepada Allah. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor. Saat kalau dulu orang tuanya belum kekang, macam mana Ustaz? Kalau ibu dulu belum dikekangkan orang tua, sekarang ada rezeki, ibu boleh kekang untuk diri ibu sendiri. Syaratnya anak-anak sudah kita kekangkan semua. Ada dasar
dasar hukumnya Ustaz. Di kitab Bidayatul Mujtahid, Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Rasul. Seminggu kemudian dia sembelih kekah untuk dirinya sendiri. Tapi anak-anak kekahkan dulu. Cuma kalau anak-anak kekah sembelih kambing, bagi-bagi dagingnya. Terus cukur rambutnya, gundul, timbang, sunnahnya, berapa beratnya, kalikan harga perak, sedekahkan ke fakir miskin. Kemudian ayunkan, kapalkan namanya. Kalau ibu-ibu udah tua-tua gini, sembelih saja kambing, bagikan, antarkan ke jiran-jiran. Cukup, ibu mau minta diayunkan lagi. Ayunannya mau kayak mana? Aku bingung. Masa 7 orang ayunkannya Anda sepatah songket dan di bawah. Ya, karena 3 kali ganti peruan. Terus Ustaz, kabarkan namanya. Berikan nama yang terbaik untuk anak. Karena nama itu doa orang tua kepada anak. Rizkia, itu kan doa orang tua supaya anaknya mendatangkan rezeki. Dermawan, jadi orang yang mau berbagi. Sapitri yang mudah-mudahan terjaga kesucian. Itu kan doa orang tua itu. Irfan Yusuf, Irfan orang yang arif, Yusuf nabi yang ganteng. Makanya itu. Ya kan? Tak boleh ngasih nama dari nama-nama malaikat Ustaz. Ya, kalau saya sarankan nggak usah lah. Kalau kena Jibril, Mikail masih bagus. Tapi kalau masih nama anak Israel, Muhammad Israel, datang bertamu ke rumah Pak Kades. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Israel Pak. Tinggal Kades dari Israel. Nama-nama Nabi Ustaz bagus. Yusuf, Soaib, Harun, Nuh, Ismail, silakan. Saat kalau disambung diambil nama ayah sikit, nama emak sikit, yang penting maknanya bagus. Kalau saya anak saya tertua, saya bikin namanya Muhammad Fandi Al-Habibi. Muhammad orang terpuji. Fandi itu Fan nama ayahnya, Irfan. Di itu panggilan emaknya, dia. Habibi kekasih, kekasih Irfan dan Rodia. Cocok. Kalau nggak cocok jangan dipaksa. Nih mak Mardia, ayah Mahmud. Masa anaknya Mahmud? Enggak cocok. Ada yang maknya Aisyah, ayahnya Lokot, anaknya Sangkot. Ada yang bapak Leman, mama Toyibah. Masa anaknya Letoy? Kan nggak cocok. Yang parah bapak orang Aceh, mama orang Arab, nama anak Tengkura. La ilaha illallah. Ada juga yang asal ngambil dari Quran, Pak, anak orang kasih nama, bukan cucu kan anak. Iya Pak. Apa? Kemarin Bapak udah selamat Pak. Ngapain tunggu selamat? 7 hari lah, sunnah. Siapa namanya Pak? Anaknya. Aku ngambil dari Al-Quran. Sekarang kan aku rajin baca Quran. Alhamdulillah Pak. Siapa nama anak Pak? Bikin Al-Baqarah. Ya Allah ya. Al-Baqarah itu lembu artinya. Jangan asal kasih nama. Coba pahami dulu maknanya. Karena nama itu doa dari orang tua kepada anak. Di Medan ada orang Karu. Orang Karu berbagai tugas TNI di Papua. Pulang dia lahir anaknya penabalan nama. Ustaz, tolong tabalkan nama anak saya. Siapa namanya? Gini-gini Ustaz. Orang Karu itu kan suka-suka hati kasih nama sama anak. Muli malam ginting, petir tarikan. Kalau suka hatinya aja. Anak saya kasih nama Senjata Ustaz. Kenapa senjata? Waktu saya menerima WA anak saya lahir, saya sedang pegang senjata. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tunggu dulu, ada sambungannya. Karena waktu itu saya menerimanya malam hari, buat namanya senjata malam. Bismillahirrahmanirrahim. Sama itu kan bismillah. Jangan lupa masukkan marganya Ustaz. Apa marganya? Bangun. Sama itu kan bismillah disama Allah di senjata malam bangun Al-Fatihah. Belum siap orang baca Fatihah, ketawa orang seperti boleh kita dulu. Bayangkan senjata malam bangun.
Bapak Ibu berikan nama yang terbaik untuk anak. Karena nama itu doa dari orang tua kepada anak. Nah, habis itu baru didik anak dengan akidah. Kenalkan dia kepada Allah. Terus Ustaz, didik anak dengan Al-Quran. Makanya apa yang dibuat Pak Daud ini menjadi satu contoh buat kita. Kita kadang-kadang mohon maaf, anak kita, anak sunat, membesar-besarkannya dengan keyboard. Penyanyi tadi, Ustadz diundang, oh datang, hiburannya kayak gitu, nggak datang, nanti katanya sombong. Sekali datang ngambil nasi, kursi habis, yang tersisa di depan pentas. Ustadz mau nengok, aja orang bisi-bisi, Ustadznya selera. Mau tunduk, aja kayak orang bodoh. Semana satu sisi dia mendoakan anaknya supaya hidupnya berkah, sunnah, tapi hiburannya maksiat. Seperti nikahkan anak, minta rumah tangga anak sakinah mawaddah warahmah, malam kenduri baca doa, pagi tuan kaji kakuan nikahkan doa, masuk rumah marhaban doa, habis itu masuk hiburannya gak karu-karuan. Semana mau berkah? Maka banyak ini ada orang nikah 3 bulan cerai, 6 bulan cerai. Kenapa? Karena ada keberkahan bercampur kemaksiatan sama tetangga. Belum lagi kalau udah keyboard maksiat masuk, maksiat yang lain ikut, tukang dadunya masuk, yang jual minum-minuman keras, al-kamfutiyah, wal wiskiyah, wal brandiyah, wal kindiyah, wal tofimeriyah, sama wal tua'iyah. Wah, berjejer. Dia yang pesta kampung tuh yang terancam dapat bala. Makanya kalau ada orang nikahkan anak muda-muda keyboard maksiat, itu kedurhakaan kepada Allah. Mau mengeluarkan 8 juta untuk beli maksiat, kan bodoh. Gak boleh undang-undang keyboard Ustaz. Hidup ini kalau gak ada seni pun gak indah. Ajan aja kalau gak ada lagunya, mana semangat orang ajan subuh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala ilaha illallah. Sallu ala ilaha illallah. Siapa orang mau masjid? Coba kalau lagunya lagu TPI. Allahu Akbar. Orang pun semangat. Kalau yang ajar Mekah, orang pun semangat. Kalau jangan macam tetangga saya, kebanyakan variasi aja kesasar aja. Ya Rasulullah. Baru lalu. Jadi imam aja lah, kalau ada lagu mana semangat. Imam subuh bismillahirrahmanirrahim. Kabilar alamin. Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Ya kami kan sakit. Misalkan sakit. Sebenarnya apa alaihi. Wa in maqum ya alaihi malah mau tuh melagaknya amin awak. Kalau kayak Imam Masjidil Haram, alhamdulillahi rabbil alamin. Orang pun semangat. Jadi boleh Pak ada keyboard, ada keyboard kasidah yang pakaiannya sopan, lagu-lagu Melayu yang menutup aurat. Kan bagus. Coba kalau keyboard kasidah, mana ada orang jual minum-minuman keras? Naik penyanyi itu, nekat dia jual minuman keras tuh, dibanting menyanyi itu lagu. Pada Israel datang memanggil. Yang jual minuman keras pun gulung tikar, ulangannya lah Pak, beres dia kata dia.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo didik anak kita dengan tauhid, kenalkan dia kepada Allah. Didik anak dengan Al-Quran. Bapak Ibu, anak yang betul-betul menguasai Quran itulah penolong orang tua nanti di akhirat. Masuk surga pun harus pakai orang dalam, Pak. Betul. Iya. Kita bukan cuma menggunakan ke bupati aja perlu orang dalam. Masuk surga pun perlu ada orang dalam. Siapa orang dalamnya, Pak? Anak-anak hafal Al-Quran yang bisa menarik orang tuanya nanti masuk ke dalam surga. Makanya cita-cita Pak Daud ini Rizkia agar menjadi anak yang qari'ah, bisa hafal Al-Quran. Anak yang hafal Al-Quran itu bisa menarik orang tuanya yang masuk dalam neraka. Jadi akhirat ada orang tua masuk neraka, anaknya nuntut, ya Allah, itu ayahku ya Allah, ayahku ya Allah. Mereka angkat ayahnya. Ya, apa hebat anak ini ya Allah, kok bisa angkat ayahnya dari neraka? Dia hafal Quran 30 juz. Oh naik wah, walaupun masih ganggu jantung aja. Akhirnya anaknya yang selamat. Malah dalam hadis lain, anak hafal Quran bisa narik 10 keluarganya dari neraka masuk surga. 10. Alhamdulillah lah Ustaz. Alhamdulillah anak abang aku hafal Quran 30 juz. Itu anak abang tahu bukan anak tahu. Tapi 10 Ustaz, bukan pamannya. Marah-marah ditolong ponakannya si paman. Di akhirat dicek malaikat, rupanya pamannya nomor 11. Gak masuk paman nomor 11. Kalau bisa anak sendiri, jangan anak orang lain, jangan anak abang. Maka Bapak Ibu kita doakanlah. Mudah-mudahan rezeki ini dimudahkan Allah dalam mendalami Al-Qurannya. Amin. Dia juga mau masuk ke pesantren, mau mencari pesantren yang betul-betul bisa membantu dia menghafal Quran dan belajar tilawah Al-Quran. Kita doakan mudah-mudahan menjadi ahlul Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting, anak yang soleh-solehah harus kita didik dengan akhlak. Karena al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Setinggi apapun ilmu orang, kalau anak tidak berakhlak, dia tidak akan pernah dicintai oleh orang lain. Satu lagi, saya pesan kalau ada anak ibu bapak yang sedang menghafal Quran, sujud-sujud. Bapak ibu sudah punya modal yang menolong kita nanti di akhirat. Kalau anak di pondok lagi menghafal Quran, bapak ibu tiap selesai sholat jangan buru-buru lipat sejadah. Tapi sebelum lipat sejadah, hadiahkan dulu Fatihah buat anak kita yang sedang menghafal Quran itu, supaya mudah Quran itu masuk ke kepalanya. Itu pesan saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita semua mendambakan anak-anak soleh-solehah. Ayo jadikan anak-anak kita semua di rumah jadi anak-anak yang soleh-solehah, anak yang dekat dengan Al-Quran, yang akrab dengan Al-Quran. Quran adalah sifat wa rahmatan lil mu'minin, dia obat rahmat buat orang-orang yang beriman. Dan Quran insya Allah akan membukakan jalan kita kembali ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jam di studio sudah menunjukkan pukul 21:27 waktu Indonesia bagian Rantau Api. Bapak Ibu, kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Artinya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu bertanda Bapak Ibu memang masih punya perasaan. Walaupun masih kurang, apapun diundang, saya siap datang kembali. Yang penting cocok. Maksudnya cocok waktunya, Pak. Ya, jangan kemana-mana. Ini kadang-kadang kalau cerita cocok ini orang bisa salah paham. Saya dulu 2003, ayah saya sebelum meninggal pesan, Irfan, aku pesan sama kau satu. Apa itu, Pak? Oh, kalau diundang orang, aku ikhlas kau jadi penceramah. Tapi satu aku minta, kalau diundang orang jangan pernah kau bikin tarik ya. Kau minta dibayar berapa ya? Gak berkah nanti, berdosa. Siapa? Anakku gak ada berjual ayat. Siapa? Rezekimu udah diatur Allah. Siapa? Saya ceritakan kawan-kawan ustaz-ustaz di Medan. Abahku dulu pesan kalau ada penceramah dia minta bayaran, dia tentukan bayarannya berapa, ustaz itu berdosa. Kawan-kawan bilang memang berdosa, Ustaz. Lebih berdosa diundang nggak bayar, katanya gitu. Akhirnya yang bilang kawanku. Pertama tadi kan abahku. Cuma ceritakan aja nih, nggak ada masalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya pusaka terbit bulan purnama, ternyata ditambah ujung jua. Di lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi kita. Amin. Kalau ada jarum yang patah,
jangan kau simpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahi? Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan kau buang ke dalam kali. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diukit-ukit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemulah kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, tolong jangan sampai ibu tak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berobat, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya dapat saya sampaikan melalui liputan SCTV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan membawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Kaki, Bobi, Marcel, Suci, Maren, Andi, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lewat lain kesempatan mengulang gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Akhirnya buah dunia buah terlondong senyap dong, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit si kue loyang, kacang tojin si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.